وانشق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang iman kepada hari akhir, dan kita akan masuk di fase terakhir perjalanan di hari kiamat, yaitu surga dan neraka. Pembahasan tentang surga dan neraka panjang sekali, karena itu merupakan sebuah alam kehidupan yang kekal dan abadi. Surga dan neraka sekarang sudah ada, sudah diciptakan sama Allah Ta'ala, tetapi sampai sekarang masih disempurnakan sama Allah Ta'ala, sehingga surga dan neraka itu sudah ada. Cuma Allah terus menyempurnakan kenikmatan di surga dan azab di neraka jahanam, sampai akhirnya nanti ketika datang masanya surga dan neraka itu sudah sempurna. Dan membicarakan tentang surga dan neraka ini ada dua ayat yang akan kita baca, dua surat. Kalau kita membaca Al-Quran banyak sekali gambaran tentang surga dan neraka, tetapi kita tidak membahas panjang lebar masalah surga dan neraka. Kita ringkaskan saja. Ada dua surat yang akan kita baca, gambaran bagaimana orang masuk surga dan orang masuk neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-68 sampai selesai, sampai terakhir. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri, dan ketika ditiup sangkakala, telah kita sebutkan sangkakala itu ditiup dua kali, pendapat yang paling kuat. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, maka semuanya dibinasakan baik di langit maupun di bumi kecuali ada orang-orang yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Setelah itu manusia dibangunkan, dibangkitkan dalam kondisi mereka semuanya melihat, semuanya mereka itu menanti tempat penantian, yaitu di padang mahsyar. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Setelah itu bumi terang benderang dengan datangnya cahaya Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala akan datang di padang mahsyar. Wa wudi'al kitabu, dan kitab akan diletakkan, catatan amal yaitu hisab. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada, dan akan didatangkan para nabi dan para saksi. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun, dan akan diputuskan bagi mereka dengan kebenaran dan mereka tidak akan dizalimi. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan setiap jiwa akan digenapkan pahala terhadap amal mereka, dan Allah lebih tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, setelah itu Allah telah membicarakan tentang bagaimana proses masuk surga dan masuk neraka. Allah telah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang kafir mereka akan digiring ke neraka jahanam rombongan-rombongan, yaitu masuknya pun rombongan-rombongan mereka. Hatta idza ja'uha wa futihat hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dan ketika mereka itu sudah sampai ke pintu neraka, maka pintu neraka itu langsung dibukakan untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga pintu mengatakan, alam ya'tikum rasulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian sendiri, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada mereka, kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memberikan peringatan kepada kalian akan perjumpaan hari ini, yaitu hari kiamat. Qalu bala, maka mereka pun yang masuk neraka mengatakan iya benar.
walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tetapi keputusan azab, kalimat azab itu memang akan ditunaikan kepada orang-orang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Ketika mereka itu sudah mengakui, maka penjaga pintu neraka mengatakan silahkan kalian masuk ke dalam neraka. Khalidina fiha, dan kalian itu kekal selama-lamanya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan itu merupakan sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang sombong. Ini gambaran yang pertama, yaitu gambaran orang masuk neraka. Orang masuk neraka itu, gambaran pertama di sini sebutkan dia itu masuk nerakanya itu rombongan sesuai dengan tingkatan dosa mereka. Kemudian ketika mereka masuk neraka, maka mereka datang langsung disambut sama para malaikat, malaikat penjaga neraka. Kemudian malaikat penjaga neraka itu bertanya sama mereka, yaitu menanyakan kepada mereka, bukankah telah datang seorang rasul kepada kalian? Mereka mengatakan iya. Setelah itu diizinkan mereka masuk neraka, dan mereka nanti kekal selamanya di neraka jahanam. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setelah itu Allah menggambarkan tentang penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka pun akan digiring ilal jannati zumara, ke surga dalam kondisi rombongan-rombongan. Itu rombongan pertama masuk, rombongan kedua masuk. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka sudah datang di surga. Wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu kepada mereka. Yaitu pintu itu dibukakan untuk mereka. Di sini yang membedakan antara surga dan neraka itu, Allah Ta'ala mengatakan kalau masalah neraka itu hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka itu sudah sampai ke neraka, langsung dibuka pintu neraka. Tapi kalau bicara surga, Allah Ta'ala mengatakan hatta idza ja'uha wa futihat, ada wawunya, wa futihat abwabuha. Ketika mereka itu orang-orang penghuni surga sudah sampai ke surga, dan pintu surga itu akan dibuka. Terjadi khilaf di antara para ulama, apa bedanya antara penghuni neraka dan penghuni surga? Kenapa penghuni surga itu ketika mau masuk surga itu buka pintunya itu ada tambahan wawunya? Itu wawu apa itu? Maka sebagian ulama mengatakan itu wawu thumaniyah. Wawu thumaniyah, yaitu wawu yang menunjukkan jumlahnya 8. Yaitu pintu surga itu 8 semuanya dibuka. Itu kalau sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau penghuni neraka itu mereka tidak ngantri, sehingga tidak ditambahi dengan wawu. Mereka dari jauh pun sudah didorong. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Dari kejauhan mereka sudah didorong oleh para malaikat. Tetapi kalau masuk surga itu ngantri. Masuk surga itu ngantri. Orang sudah sampai di pintu surga, belum dibukakan pintu surga, sampai akhirnya nanti datang Nabi Muhammad yang membukakan. Sehingga sebagian ulama mengatakan, maka kenapa ketika bicara masalah surga itu ditambahi kalimat wawu, hatta idza ja'uha wa, sampai ketika mereka sudah datang ke surga, wa futihat abwabuha, dan pintu-pintunya itu sudah dibuka, wa qala lahum khazanatuha, maka para malaikat penjaganya mengatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, tibtum, sangat bagus sekali apa yang kalian kerjakan, fadkhuluha khalidin, silakan kalian masuk ke dalamnya, kekal kalian di surga. Waqalu, akhirnya ketika orang itu masuk surga, pertama kali yang diucapkan dia mengatakan waqalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Orang-orang awal masuk surga itu pertama kali ketika mereka masuk surga itu yang mereka ucapkan, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah jujur kepada kami akan janjinya. Dulu Allah menjanjikan di dunia, siapa yang sholat, siapa yang puasa, siapa yang masuk Islam, pahalanya ini. Alhamdulillah Allah tunaikan janjinya di hari ini, yaitu kita bisa masuk surga karena jerih payah kita. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Dulu Allah mewariskan kami dunia, yaitu kita tinggal di dunia. Sekarang kami bisa menempati surga sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy,
dan engkau nanti akan melihat para malaikat itu mereka mengelilingi singgasana Allah Ta'ala. Mereka itu bikin soft, mereka itu saling mengelilingi singgasana Allah Ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat itu bertasbih untuk memuji Allah Ta'ala. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan mereka diputuskan dengan kebenaran. Wa qilal hamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan kepada mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Ini gambaran tentang orang masuk surga. Kalau orang masuk surga itu gambarannya seperti neraka, yaitu mereka digiring, kemudian nanti mereka itu rombongan, yaitu sama, yaitu masuk surga dan neraka itu rombongan, tidak sendiri-sendiri, tetapi masuk surganya itu rombongan-rombongan. Disebutkan sama Rasulullah SAW itu orang yang masuk surga itu gandengan tangan. Mereka masuk surga itu gandengan tangan, satu rombongan itu pelukan, gandengan tangan mereka itu. La yadkhulu awwalahum hatta yadkhula akhiruhum. Tidaklah yang depan masuk kecuali yang di belakang juga masuk, yaitu beleng masuk pertama, rombongan pertama. Rasulullah mengatakan rombongan pertama itu wajah mereka bersinar kayak matahari. Rombongan yang kedua itu wajah mereka bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Nanti sesuai dengan tingkatan amal masing-masing. Dan ketika mereka itu masuk surga, mereka pun disambut sama para malaikat dengan ucapan salam. Salamun alaikum tibtum. Setelah mereka itu diucapkan salam, akhirnya diizinkan masuk. Ketika mereka masuk, langkah kaki pertama masuk surga, orang itu tidak ada kalimat yang keluar kecuali pujian kepada Allah Ta'ala. Maka mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah jujur kepada kita akan janjinya, sehingga Allah menunaikan janjinya yang dulu pernah dijanjikan kepada kita. Ini gambaran tentang orang masuk surga dan orang masuk neraka jahanam di surat Az-Zumar. Kemudian kita akan baca lagi sedikit, disebutkan oleh Allah Ta'ala orang masuk surga dan neraka di surat Al-A'raf. Al-A'raf suratnya itu namanya surat Al-A'raf. Al-A'raf itu pembatas. Di surat Al-A'raf itu, jadi A'raf itu pembatas tengah-tengah antara surga dan neraka, sambil nanti ada diskusi. Bagus Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Kalau dalam surat Al-A'raf panjang sekali, tapi kita potong sedikit, kita nggak usah bicarakan panjang lebar. Allah Ta'ala berfirman yaitu cerita tentang Nabi Adam, sebenarnya Nabi Adam dan anaknya Nabi Adam ketika disesatkan oleh iblis. Tapi kita potong saja. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Allah Ta'ala berfirman walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada batasan waktunya, yaitu ajalnya. Ajal itu batasan waktu. Semua tinggal di dunia itu ada waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau batasan waktunya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diawalkan sejenak dan tidak bisa diakhirkan sejenak. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak-anaknya Nabi Adam, imma ya'tiyannakum rasulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian sendiri, yaqusuna alaikum ayati, rasul itu datang membacakan kepada kalian ayat-ayatku. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka siapa setelah datangnya Rasul kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, wa aslaha, dan dia berjuang untuk memperbaiki dirinya, yaitu memperbaiki diri dari kesyirikan menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari kebodohan menuju ilmu, dari akhlak yang rusak menjadi akhlak yang mulia, terus berjuang untuk memperbaiki dirinya. Orang yang seperti ini bertakwa dan berjuang untuk memperbaiki diri, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, orang itu tidak pernah sedih dan orang itu tidak pernah takut. Sedih dan takut ini yang menjadikan kenikmatan itu nggak nikmat. Jadi kita itu kenikmatan itu kalau masih ada rasa takut dan sedih, berarti kenikmatan itu fata morgana. Kalau kita pengen tahu kebahagiaan yang sejati, kenikmatan yang sejati itu ketika kenikmatan itu nggak ada rasa takut dan sedihnya. Semakin banyak kenikmatan yang kita dapatkan, kok kita itu semakin hilang rasa takut, hilang rasa sedih, berarti itu nikmat yang sejati. Tapi kalau kenikmatan semakin banyak kita dapatkan, kok kita semakin takut, kita semakin sedih,
berarti itu azab, cuma azabnya disegerakan. Oleh itu orang-orang yang beriman itu, mereka itu nanti ketika mau meninggal, mereka itu didatangi sama para malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah sampai meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka nanti para malaikat turun, kemudian malaikat mengatakan kepada dia, alla takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih. Takut dan sedih. Takut terhadap apa? Takut terhadap apa yang akan terjadi. Kamu jangan takut. Nanti kalaupun kamu meninggal, kamu asalam kubur, kita bantu nanti. Nanti kamu akan dibangkitkan dari kuburnya, kami bantu. Kamu nggak usah takut. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih. Sedih terhadap apa yang ditinggal di dunia. Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya hutang, tenang saja. Kamu nggak usah sedih. Semuanya akan ditanggung sama para malaikat. Jadi orang-orang yang beriman itu nanti kalau meninggal dunia, datang malaikat mengabarkan seperti itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira bagi kalian surga yang Allah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah teman-teman akrab kalian dunia dan akhirat. Itu nanti malaikat akan mengabarkan seperti ini ketika orang itu mau meninggal. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong darinya, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang penghuni neraka dan mereka nanti kekal di dalamnya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa lagi yang paling zalim kecuali orang-orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan bagian dari azab yang sudah Allah tetapkan. Hatta idza ja'atuhum rusuluna. Kapan waktunya itu akan datang itu? Ketika sudah datang utusan-utusan kami. Yaitu utusan kami itu adalah para malaikat. Para malaikat pencabut nyawa, malaikat yang mengatur nyawa. Malaikat nanti yang ngurusi nyawa itu ada dua. Ada malaikat yang tugasnya itu ngurusi roh untuk dikeluarkan. Jadi roh dikeluarkan dari jasad. Itu satu malaikat saja, namanya malakul maut. Kemudian yang kedua, malaikat yang tugasnya merawat roh setelah dikeluarkan. Itu jumlahnya sejauh mata memandang, jumlahnya banyak sekali. Maka Allah Ta'ala di sini berfirman, hatta idza ja'atuhum rusuluna, sampai ketika datang kepada mereka rasul-rasul kami, para malaikat maut kami, yatawaffawnahum, yang mewafatkan mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Maka malaikat mengatakan, mana Tuhan-Tuhan kalian, mana panutan-panutan kalian yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Qalu dhallu anna. Akhirnya mereka mengatakan, sungguh sesembahan kami, Tuhan kami, panutan kami telah menyesatkan kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka pun menyaksikan atas dirinya memang mereka itu dulu orang-orang kafir. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kalau kalian sudah meyakini seperti itu, ayo silahkan kalian masuk, kumpul bersama orang-orang yang sudah Allah tetapkan masuk neraka dari kalangan jin dan manusia. Akhirnya dikumpulkan mereka itu. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap rombongan itu masuk neraka, maka mereka itu mencela, melaknat rombongan yang kedua. Jadi saling mencela, saling melaknat di antara mereka itu. Hatta idza daraku fiha jami'an. Sampai akhirnya ketika mereka itu sudah berkumpul, ketika mereka itu berkumpul di neraka, ada yang menyesatkan, ada yang disesatkan. Ada panutan, ada yang mengikuti. Ada Tuhan, ada yang menyembahnya itu. Semuanya dikumpulkan jadi satu sama Allah Ta'ala. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap rombongan masuk neraka, dia melaknat rombongan yang lainnya. Hatta idza daraku fiha jami'an. Ketika sudah dikumpulkan semuanya di neraka, qalat ukhrahum liulahum. Maka rombongan yang kedua itu yang masuk neraka jahanam mengatakan kepada rombongan yang pertama. Jadi kan masuk neraka kan tadi kita sebutkan rombongan pertama, rombongan kedua itu nanti sesuai dengan tingkatan dosa mereka. Yang pertama itu yang paling parah dosanya. Biasanya yang pertama itu pemimpin, panutan. Yang pertama itu biasanya tokoh.
yang ngompori, para pengompor-kompor dosa dan maksiat, itu tokoh-tokohnya itu rombongan pertama yang masuk neraka. Sedangkan rombongan yang kedua itu para pengikut, orang yang hanya ikut-ikutan, hanya membiu, hanya meramaikan, yang penting ikut-ikutan saja itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan qalat ukhrahum liulahum, rombongan yang kedua ketika masuk ketemu dengan rombongan yang pertama, akhirnya rombongan kedua itu berdoa, Rabbana haula'i adalluna, wahai Tuhanku, ini orang-orang ini rupanya menyesatkan kami dulu itu. Oh, ini rupanya si fulan yang dulu menyesatkan kami itu. Wahai Tuhanku, Rabbana haula'i adalluna, Tuhanku, ini orang-orang ini yang dulu menyesatkan kami di dunia. Fa'atihim adzafan di'fan minan nar, wahai Tuhanku, tolong timpakan kepada mereka azab yang pedih di neraka. Yaitu apa? Orang yang ikuti nanti ketika ketemu sama yang diikuti, maka nanti saling mencela, saling melaknat, dan saling mendoakan kejelekan. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'malamun, maka Allah telah mengatakan, semua akan kami lipatkan dosa-dosa kalian, baik yang diikuti maupun yang mengikuti, provokatornya atau orang yang dikompori, semuanya akan diazab, dan semuanya itu azabnya dilipat gandakan semuanya itu. Wa qalat ulahum li ukhrahum, kemudian rombongan yang pertama mengatakan kepada rombongan yang kedua. Rombongan yang pertama itu tokohnya, syaitonnya, iblisnya, yang menyesatkan banyak orang dan banyak orang mengikuti mereka. Itu tokoh-tokoh mereka itu. Maka mereka mengatakan kepada rombongan kedua yang dulu menjadi panutan, yaitu panutannya dikatakan sama mereka. Maka rombongan yang pertama mengatakan kepada rombongan yang kedua, fama kana lakum alaina min fadlin, kalian tidak lebih baik daripada kami. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, silakan rasakan azab terhadap kejelekan kalian. Kenapa kalian dulu ngikuti saya itu? Itu maksud istilahnya itu, istilah kasarnya itu, goblok sekali kalian itu. Itu apa? Kalian itu tidak lebih hebat dari saya. Kalian bodoh, tolol. Saya ngomong dusta, kalian ikuti gitu. Saya menyesatkan kalian, kalian tahu itu, dan kalian ikuti saya itu. Goblok sekali kalian itu. Otak kalian gak dipakai gitu. Sehingga apa? Silakan sekarang rasakan, ayo kita rasakan bareng-bareng. Sehingga apa? Iblis mengatakan kepada siapa yang ikuti kayak gitu, saya dulu janjikan kalian janji palsu, kalian ikuti saya gitu. Allah menjanjikan janji yang benar, Allah firmannya benar, Rasulullah sudah menjanjikan, kalian gak ngikuti Rasulullah, gak ngikuti Allah Ta'ala, malah ngikuti saya itu. Padahal saya itu pendusta, malah kan itu ikuti saya itu. Maka ayo kita rasakan bareng-bareng saja itu. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, sampai akhirnya itu nanti kalau yaitu saking ributnya mereka itu antara yang menyesatkan dan yang disesatkan itu ribut, sampai yang disesatkan itu mengatakan, wahai Tuhanku, saya izinkan saya injak-injak kepalanya, wahai Tuhanku, itu saya pukuli dia itu, karena gara-gara dia saya sekarang masuk neraka jahanam itu. Saking ributnya mereka sampai mau kelahi mereka, sampai mau injak-injakan mereka itu. Sampai akhirnya itu ya, ketika sudah ribut seperti itu, dikumpulkan sekalian sama Allah Ta'ala dalam satu neraka. Silakan, jadi neraka jahanam itu setiap hari isinya keributan, isinya caci mencaki, isinya saling melaknat, isinya kalau ketemu mau pukul-pukulan, setiap hari seperti itu. Padahal apa? Di waktu selain itu mereka diazab. Jadi mereka diazab, ketika sudah selesaikan sedikit, ketemu dengan yang lain, pukul-pukulan itu. Setelah itu apa? Gontok-gontokan, injak-injakan, saling melaknat di antara mereka. Beda sama surga. Kalau penghuni surga itu wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin, penghuni surga itu sudah tidak ada rasa benci, sehingga penghuni surga itu isinya cuma kedamaian, tenang, tidak ada masalah lagi, tidak ada problem lagi, tidak ada gontok-gontokan lagi. Tapi kalau penghuni neraka jahanam enggak, mereka seperti itu, yaitu mereka gontok-gontokan, mereka saling mencaci, bahkan mereka saling mau pukul-pukulan. Kenapa? Karena yang disesatkan nggak terima. Mereka berharap orang yang menyesatkan itu dosanya dilipatkan. Orang yang menyesatkan juga nggak terima itu. Kenapa? Kalian juga orang bodoh, kenapa mengikuti kami itu? Sehingga bahwa semuanya sama-sama bodoh lah semuanya itu. Maka akhirnya mereka mengatakan fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, udah rasakan aja azab, kita rasakan bareng-bareng. Sampai akhirnya nanti orang-orang itu kan datang ke iblis. Datang ke iblis, wah iblis, kamu kan dulu kita sembah itu, tolong bantu kita itu. Enggak, saya sekarang cuma takut kepada Allah Ta'ala. Inni akhafullah, saya sekarang takut sama Allah Ta'ala. Saya tidak bisa nolong kalian.
Akhirnya apa? Selesai. Mereka tidak bisa saling menolong, mereka sudah tidak bisa saling bersatu, tetapi yang ada cuma saling melaknat, saling mencaci, dan akhirnya gontok-gontokan mereka. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan mereka sombong darinya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak diizinkan masuk surga. Yaitu pintu langit yang dibuka, apalagi surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, walaupun ada onta bisa masuk ke lubang jarum, niscaya orang kafir tidak akan bisa masuk ke pintu surga. Kenapa? Karena surga itu di atas. Surga itu di atas langit. Kalau langit pertama saja ditutup pintunya bagi mereka, maka mereka tidak bisa nembus sampai ke surga. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami memberikan balasan bagi pelaku dosa dan maksiat. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Di neraka jahanam itu mereka itu ada bawahnya, yaitu mereka nginjak kaki, dan kakinya pun panas, mereka pakai sandal. Saking panasnya sandal itu sampai otaknya mendidih. Itu jadi orang masuk neraka jahanam itu pakai sandal. Orang masuk surga juga pakai sandal. Rasulullah itu pernah masuk surga itu mendengar sandalnya Bilal. Sandalnya Bilal itu sudah bergerak, nunggu Bilal. Akhirnya ketika Rasulullah pulang dari surga itu tanya sama Bilal, "Wahai Bilal, amal apa yang membuat sandal kamu itu sudah menunggu di surga?" Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak ada amal yang paling saya jaga kecuali kalau saya itu batal wudu, saya berwudu. Kemudian saya sholat 2 rakaat kapan saja. Setiap saya itu batal wudu saya itu berwudu, setelah itu saya sholat 2 rakaat." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Bilal, itulah amal yang membuat sandal kamu itu sudah menunggu." Berarti di surga itu ada sandal, di neraka jahanam itu juga ada sandal. Orang masuk surga harus pakai sandal, masuk neraka harus pakai sandal. Kalau sandalnya neraka jahanam itu saking panasnya sandal itu sampai otaknya mendidih. Jadi bawahnya itu ada sandal, panasnya menyengat. Kemudian di atasnya itu ada atap, ada penutup, dan penutupnya itu panas menyengat, pengap sekali. Bahkan nanti mereka pun berpakaian juga. Disebutkan dalam sebuah ayat itu, pakaian mereka itu apa? Pakaian mereka itu besi. Pakaian mereka itu besi, di dalam besi itu ada kuman-kuman yang membuat gatal tubuh mereka. Sehingga ketika mereka pakai baju mereka itu gatalnya luar biasa, tapi mereka garuk nggak bisa. Mereka garuk dan nggak bisa. Dan besi itu kalau dipanaskan, karena panasnya neraka jahanam itu, besinya itu semakin berjalan semakin nyempit sampai mereka nggak bisa nafas. Itu kalau di neraka. Jadi di surga itu ada pakaian, di neraka jahanam juga ada pakaian. Di surga ada buah-buahan, neraka jahanam juga ada buah-buahan. Tapi buahnya penghuni neraka itu buah zakum, ta'amul azim, makanan bagi pelaku dosa dan maksiat. Kal muhli yaghli fil butun, dan kalau dimakan buahnya itu perutnya mendidih. Yaitu seperti air yang mendidih, saking panasnya buah zakum itu. Demikian juga nanti ada minuman, surga ada minuman, di neraka jahanam juga ada minuman. Minumannya penghuni surga itu hamim. Hamim itu puncaknya panas. Kemudian minuman yang kedua itu khosak. Khosak itu puncaknya dingin. Kalau khosak itu, kata para ulama mengatakan khosak itu dari bawah. Minuman dari bawah itu dingin sekali, dan itu kumpulan darah, nanah, dan keringat. Darah, nanah, keringat kumpulkan jadi satu, kemudian didinginkan. Saking dinginnya itu kalau diminum itu bisa membeku mulut mereka. Kemudian setelah itu apa? Kalau mau minum panas, panasnya menyengat. Jadi ibaratnya kalau kita makan panas, minum panas, langsung disuruh minum es. Ya, rasanya seperti itu. Jadi penghuni neraka jahanam seperti itu minuman mereka. Oleh karena itu penghuni neraka jahanam itu mereka lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Mereka itu juga punya mihad, punya bawahan, dan mereka itu punya penutup. Wa kadzalika najzil dzalimin. Demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Setelah itu Allah Ta'ala menceritakan penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati, sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebankan kepada dia kecuali beban yang dia mampu pikul. Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dan ketika mereka itu masuk surga itu, Allah Ta'ala mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min khillin, kami cabut dalam dada mereka itu rasa benci. Ghil, rasa benci, rasa iri, rasa dengki, kemudian hasad, itu sudah tidak ada lagi.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Mereka itu apa? Saling bersaudara. Orang-orang masuk surga itu semuanya itu bersaudara semua. Nggak ada lagi permusuhan, nggak ada cekcok, nggak ada iri dengki, nggak ada, karena hati mereka sudah bersih. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Disebutnya oleh beberapa ulama itu, sungainya surga itu nggak seperti sungai kita. Kalau sungai kita itu harus ada tanggulnya. Kenapa? Karena kalau nggak ada tanggulnya tumpah itu airnya itu. Tetapi kalau surga itu sungainya nggak ada tanggulnya, sehingga bahwa sungai itu mengalir dan kita itu bisa duduk di sebelah sungai itu. Kita itu bisa melihat air sebelah kita itu. Bahkan kita bisa melihat ikan kita bisa masukkan tangan kita dan kita bisa pegang ikan. Sehingga airnya surga itu nggak ada tanggulnya, nggak ada kacanya, tidak ada pembatasnya, tapi bisa kelihatan dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Nabi Musa pun pernah seperti itu. Nabi Musa ketika melempar tongkat itu, lautan terbelah. Fakana kullu firqin kataudil azim. Allah Ta'ala mengatakan setiap pecahan itu seperti gunung yang besar. Sehingga Nabi Musa dan umatnya itu berjalan, sebelah kanan sebelah kiri itu air. Tapi apa? Airnya itu nggak ada tanggulnya. Tidak ada tanggulnya itu, dan itu bisa bagi Allah Ta'ala mudah. Maka surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan sungainya itu dari mana? Sebagian ulama mengatakan sungai surga itu dari samudra di bawah singgasana Allah Ta'ala. Jadi singgasana Allah, arsy-nya Allah Ta'ala itu di atasnya samudra. Jadi ada lautan, di atas itu ada lautan, di bawah singgasana Allah itu ada lautan. Di bawah lautan itu baru surga. Oleh itu sungai-sungai di surga itu muaranya nanti dari lautan di bawah singgasana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza. Setelah mereka masuk ke surga, kemudian mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, alladzi hadana li hadza, di mana Allah telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini, untuk sampai ke sini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sungguh kami tidak bisa mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang rasul-rasul Allah kepada kita dengan membawa kebenaran, dan kami beriman, kami percaya dengan rasul itu. Wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Akhirnya dipanggil mereka, silahkan kalian masuk ke surga, dan itu adalah balasan bagi amal-amal soleh yang kalian kerjakan. Kalau kita perhatikan di sini, nanti berarti apa? Orang masuk surga itu ucapan mereka itu bermacam-macam. Bahkan kalau kita perhatikan, kita buka di Al-Quran itu ada tiga macam bacaan atau ucapan ketika orang itu masuk surga. Semuanya itu diawali dengan bacaan alhamdulillah. Tadi kita sebutkan dalam surat Az-Zumar itu, orang masuk surga itu mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah jujur kepada kami akan janjinya. Hari ini ditunaikan janjinya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam surat ini, surat Al-A'raf, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kami tidak bisa mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh rasul-rasul Allah telah datang kepada kami dengan kebenaran, dan kami beriman. Nanti ada ayat yang lain, orang-orang masuk surga itu mereka mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah mencabut rasa takut, rasa sedih, rasa capek, lelah, letih sudah nggak ada. Sehingga kayak kita itu petani lah, capek, lelah, letih ketika menanam. Tapi ketika kita itu panen, terbayar semua lelah, letih kita itu terbayar. Panennya kita itu kapan? Ketika kita itu masuk surga. Maka sebelum masuk surga, orang muslim nggak ada namanya istirahat. Proses perjalanan itu panjang sekali itu. Di dunia, kita meninggal dunia, belum istirahat, belum selesai. Kita masih masuk alam kubur. Di alam kubur masih banyak perjalanan kita itu. Setelah itu apa? Kita dibangkitkan dari kubur kita, masuk padang mahsyar, akan dihisab, panjang sekali perjalanan. Dan itu kita itu belum istirahat. Sampai akhirnya nanti kita itu selesai nyebrang jembatan, masuk kontoroh, belum istirahat. Kapan istirahatnya kita itu? Ketika kita itu sudah masuk surga. Maka ketika kita masuk surga, kita mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mencabut dalam diri kita itu rasa sedih, rasa capek, lelah, letih, stres, sedih, takut, itu semuanya sudah nggak ada.
Sehingga apa? Kita baru nanti akan berfoya-foya. Sehingga kapan kita foya-foya itu? Foya-foya itu nanti ketika kita masuk surga. Sebelum masuk surga nggak ada namanya kita itu santai-santai seorang muslim. Seorang muslim itu hidupnya capek. Berarti di sini sudah kita sebutkan orang masuk neraka jahanam sudah. Kemudian nanti ada orang-orang yang masuk surga sudah. Yaitu orang-orang yang beriman nanti masuk surga, orang-orang kafir nanti mereka masuk neraka jahanam. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wanada ashabul jannati ashaban nar. Walaupun surga dan neraka itu jaraknya jauh sekali itu, surga di atas langit, sedangkan neraka itu di bawah bumi, yaitu di bawahnya, jauh jarak mereka itu. Tapi akhirnya mereka itu ditampakkan berdua. Sehingga penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, penghuni neraka bisa melihat penghuni surga. Bahkan terjadi diskusi di antara mereka itu, ngobrol di antara mereka. Sampai ada sebuah riwayat itu, orang-orang kafir itu ketika mereka itu sudah proses, sudah selesai itu, pertama kali yang ditampakkan bagi dia itu rumah tinggal dia di surga. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, ini rumah kamu, coba kamu lihat. Setelah itu dia melihat rumahnya penuh dengan kenikmatan. Ketika dia itu pengen masuk ke dalamnya, tiba-tiba rumahnya dihancurkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, itu adalah rumah kamu jika dulu kamu itu beriman kepadaku. Akhirnya bahwa rumah itu saya hancurkan, kemudian saya ganti karena kamu nggak beriman, kamu kafir kepada saya, itu tak ganti rumah kamu dengan rumah ini. Akhirnya bahwa melihat rumahnya neraka jahanam penuh dengan azab rumahnya itu. Akhirnya bahwa setiap hari isinya cuma sedih, nyesel, isinya cuma menangis, menyesali diri saja. Dan itu apa nggak pernah selesai itu. Mereka itu sedih, itu nggak pernah selesai. Sampai setiap hari itu penghuni neraka itu isinya cuma menangis mereka itu, menyesali diri mereka. Sampai Rasulullah menyebutkan sampai air mereka itu, air mata mereka itu kalau dikumpulkan itu, kapal pesiar itu kalau berjalan di atasnya itu akan mengalir di atasnya itu, di atas tetesan air mata mereka. Sampai nanti mata mereka kering, kemudian yang keluar darah-darah dari mata mereka. Yaitu apa? Penyesalan setiap hari. Sampai akhirnya mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa saya dulu nggak ngikutin Nabi? Kenapa saya dulu itu ikut rombongan komunitas ini pelaku dosa dan maksiat? Kenapa saya dulu seperti kenapa ini? Setiap hari cuma itu yang mereka kerjakan, itu cuma menyesali. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Akhirnya apa? Ketika rumahnya itu ditampakkan pertama itu, jadi setiap kita itu punya dua rumah. Allah sudah pesankan kita itu dua rumah, rumah di surga, rumah di neraka. Orang yang kafir pertama kali lihatkan rumahnya di surga, tapi setelah itu dihancurkan sama Allah Ta'ala, diganti rumahnya di neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman ketika proses selesai itu ditampakkan itu rumah tinggal kamu, rumah neraka, azab yang mengerikan. Setelah itu dihancurkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan itu adalah rumah kalau seandainya kalian dulu nggak beriman. Setelah itu saya ganti rumah itu karena iman kalian, karena amal soleh kalian, dengan rumah yang baru. Setelah itu ditampakkan rumah di surga. Setiap hari cuma orang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Orang masuk surga itu kenapa? Dia itu katakan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sampai kita seperti ini. Kenapa? Karena orang masuk surga itu yang dia ingat cuma bantuan Allah Ta'ala. Dia tidak ingat dengan kekuatan dia. Kenapa? Tidak akan bisa kita masuk surga dengan amal kita. Kita masuk surga itu karena kita itu mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kita sekarang belajar seperti ini. Kita belajar itu bukan karena longgarnya kita, bukan. Kita belajar itu bukan karena kita itu orang hebat, kita nggak punya kerjaan dan ya bukan. Tetapi karena kita itu dibantu sama Allah Ta'ala. Allah bantu kita, Allah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa meluangkan waktu dan kita pun masih punya kesempatan untuk datangi majelis ilmu. Kalau Allah nggak bantu, nggak pernah luang kita itu. Ya. Bukan berarti kita yang di sini itu orang nggak punya kerjaan, banyak kerjaan kita itu. Dan tetangga-tetangga kita pun banyak orang nggak punya kerjaan, nganggur di rumah, bingung mau apa, akhirnya nonton TV itu. Padahal sebelahnya ada kajian, hatinya nggak tergerak sama sekali. Kenapa? Karena orang bisa ibadah itu karena bantuan Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak membantu nggak akan bisa kita itu. Sehingga orang masuk surga itu yang mereka ingat itu cuma hidayah Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kami hidayah. Kami nggak akan bisa sampai ke surga kalau seandainya Allah itu tidak memberikan hidayah kepada kami. Akhirnya ketika ditampakkan, yaitu penghuni surga nanti ditampakkan untuk bisa melihat penghuni neraka. Akhirnya wanada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga memanggil penghuni neraka, dipanggil teman-teman dia lama, komunitas lamanya. Dan memang meninggalkan komunitas lama itu gak mudah. Kita mungkin punya teman-teman jahat lahir. Semakin kita itu akrab sama mereka, semakin kita jauh dari Allah Ta'ala.
kita ingin meninggalkan itu, kita ganti komunitas yang baik, itu Masya Allah beratnya luar biasa gitu. Beratnya luar biasa, apalagi seorang wanita. Karena wanita itu kan perasaannya lebih banyak daripada akalnya. Kalau laki-laki nggak biasa aja, mau dicaci maki biasa laki-laki itu. Oh, mau dijuluki sok alim lah, ustadz lah, dan ya biasa laki-laki itu. Tapi perempuan berat. Ya, perempuan berat, dimana kita punya komunitas, tiba-tiba setelah itu berubah, berjilbab, apalagi cadaran, diomongin sok-sok suci, sok jadi ustazah dan yang lainnya. Banyak perempuan diomongin segini saja sudah sampai nangis terkadang ucapan seperti ini, gara-gara omongan seperti kenapa? Karena perasaan. Oleh karena itu apa? Meninggalkan teman-teman lama itu luar biasa susahnya itu. Nah, sampai ada sebuah ayat itu dalam surat As-Saffat itu, Allah jelaskan. Orang-orang nanti ketika masuk surga itu, mereka sudah makan, minum, enak, puas, sampai ngobrol kita sama teman-teman di surga itu. Setelah itu kita ingat, saya dulu punya teman SMA, teman akrab lama itu pada kemana kok saya cari di surga nggak ada itu. Akhirnya apa? Minta sama Allah, wahai Tuhanku, tolong tampakkan di mana teman saya ini si A, namanya Fulan bin Fulan itu di mana? Rupanya ditampakkan sama Allah, rupanya sedang diazab di neraka Jahanam. Setelah itu dia mengatakan, wahai Tuhanku, segala puji bagi Engkau yang telah menyelamatkan saya dari teman-teman jahat itu. Kalau seandainya saya bersama mereka, pasti akan sesat juga itu. Saya akan masuk neraka Jahanam juga itu. Tapi alhamdulillah saya diselamatkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya saya bisa kumpul dengan teman-teman yang baik. Nah itu nanti ketika orang masuk surga, orang yang di surga bisa melihat teman-teman dia di neraka. Akhirnya orang-orang yang masuk surga itu memanggil teman-teman dia di neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai penghuni neraka, alhamdulillah kami sudah mendapatkan janji Tuhan kita, dan rupanya benar janji Tuhan kita ini. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah Tuhan kalian itu janjinya benar? Mana Tuhan-Tuhan kalian yang dulu menjanjikan kepada kalian itu? Qalu na'am. Akhirnya penghuni neraka mengatakan memang benar. Janji Tuhan kalian itu benar. Sedangkan janji Tuhan-Tuhan kita itu semuanya dusta. Fa'adzana mu'adzinun bainahum. Akhirnya setelah itu dipanggil, ada panggilan, al-la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah tercurah kepada orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah Ta'ala. Wa yabghunaha iwajah. Dan mereka mencari jalan yang menyimpang, bukan jalan yang lurus. Wa hum bil akhirati kafirun. Dan mereka itu orang-orang yang kufur kepada hari kiamat. Wa bainahuma hijab. Dan di antara mereka, antara surga dan neraka itu ada hijabnya, pembatasnya. Walaupun saling melihat, tapi tidak mungkin saling menerjang. Tidak mungkin penghuni surga sampai masuk neraka. Tidak mungkin penghuni neraka masuk ke surga. Kenapa? Ada pembatasnya. Ada pembatasnya, kecuali proses sebelum masuk. Yaitu nanti proses namanya proses syafaat. Tapi kalau sudah selesai, syafaat sudah selesai, sudah nggak bisa lagi. Orang keluar dari surga, keluar dari neraka sudah nggak ada. Setelah itu Allah telah bercerita, wa 'alal a'rafi rijalun. Kemudian di A'raf, oleh itu suratnya itu namanya surat Al-A'raf. Di A'rafnya itu, A'raf itu apa? Pagarnya. Di pagar pembatas antara surga dan neraka itu. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Di sana itu ada orang-orang yang dikenal dengan tanda-tanda mereka. Yaitu apa? Dinamakan dengan namanya Ashabul A'raf. Orang-orang yang tinggal di tengah-tengah. Mereka itu tidak di surga, tidak di neraka. Itu namanya Ashabul A'raf. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Nah, tadi kan obrolan penghuni surga dan neraka selesai. Nanti ada lagi nanti. Kalau tadi kan yang tanya kan penghuni surga tanya penghuni neraka. Kalian mendapatkan janji Tuhan kalian atau tidak? Kalau kami alhamdulillah sudah saya dapatkan. Nah, ini pertanyaan penghuni surga kepada penghuni neraka. Setelah itu penghuni surga itu juga melihat di tengah-tengah itu, bukan di neraka, bukan di tengah-tengah itu, ada orang-orang yang tinggal di A'raf. Sehingga dinamakan dengan surat Al-A'raf, pertengahan, batas antara surga dan neraka. Setelah itu penghuni surga mengatakan, ketika diskusi seperti itu, akhirnya penghuni Ashabul A'raf ini, yaitu orang yang di tengah itu, manggil penghuni surga, fanadau ashabal jannati, memanggil penghuni surga, ansalamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka pengen masuk surga tapi belum diizinkan, enggak boleh. Itu orang-orang yang di tengah-tengah itu namanya Ashabul A'raf. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashaban nari. Jadi mereka itu karena di tengah-tengah itu,
Mereka itu kalau wajahnya dipaningkan ke surga, mereka itu cuma pengen sekali masuk surga. Cuma mereka itu muji penghuni surga, Masya Allah kalian hebat sekali, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Pokoknya muji surga luar biasa. Tapi ketika wajahnya dipaningkan ke neraka, sampai wajahnya itu melihat neraka, maka orang-orang yang di tengah ini mengatakan, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dzalimin. Tuhanku, jangan kau jadikan saya bersama orang-orang yang zalim yang diazab seperti itu. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ketika orang-orang yang di tengah ini belum masuk surga, ini orang yang di tengah ini melihat di neraka, dicari orang-orang yang di neraka siapa? Rupanya dapat teman-teman jahat lamanya itu teman-teman lamanya itu rupanya sedang diazab di neraka jahanam. Qalu ma aghna ankum jam'ukum. Akhirnya orang yang di tengah itu tadi ashabul a'raf mengatakan kepada mereka, mana perkumpulan kalian, komunitas kalian mana gitu. Dulu kalian bangga dengan komunitas-komunitas yang ada, komunitas motor, Harley, komunitas ini, sepeda, komunitas mana semua itu. Wa ma kuntum tastakbirun, dan mana yang kalian sombongkan dulu itu. Teman-teman kalian pada kemana itu? Mana orang tua kalian pada hilang semua itu? Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Mereka ini, yaitu orang-orang yang di tengah-tengah ini, dulu orang-orang yang masuk surga itu mengatakan kalian itu orang yang enggak seperti kita orang yang hebat, komunitas kita komunitas hebat itu. Akhirnya Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang ashabul a'raf yang di tengah itu. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Silakan kalian sekarang masuk surga. Kalian tidak pernah takut dan kalian tidak pernah sedih nanti di surga. Terjadi khilaf nanti di antara para ulama, siapa si ashabul a'raf itu siapa gitu. Sehingga mereka itu di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah itu mereka siapa? Maka sebagian ulama mengatakan mereka itu orang yang antara kebaikan dan dosanya itu seimbang. Timbangannya itu sama. Sehingga antara kebaikan dia dan keburukan dia itu sama. Orang yang masuk surga itu kan orang yang faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikan lebih berat masuk surga. Orang yang timbangan kejelekan lebih berat masuk neraka. Ini orang yang tengah-tengah, timbangannya sama. Timbangannya sama. Itu ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan mereka itu orang yang beribadah dengan dosa mereka. Ibadah tapi dia itu bawa dosa. Siapa itu? Orang yang berjihad tetapi tidak minta izin sama orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga orang tuanya murka, tapi dia sedang berjihad, jihad ibadah, tapi dia itu juga membawa dosa. Dosanya apa? Karena orang tuanya tidak merestui. Jadi intinya itu ashabul a'raf itu siapa? Ashabul a'raf itu orang-orang yang amal solehnya nggak cukup masuk surga, tapi dia juga masih punya kebaikan sehingga dia itu masih belum dimasukkan ke neraka. Rasulullah SAW itu pernah ketika dalam mimpi yang panjang mimpinya Rasulullah itu pernah mendapatkan mereka ketemu dengan ashabul a'raf ini. Dan rupanya itu ashabul a'raf itu wajah mereka ada dua. Jadi wajahnya itu terbagi jadi dua, kanannya bagus, kirinya jelek. Rasulullah ketika membuka pintu surga, tiba-tiba mereka itu menghampiri. Setelah itu ngobrol sama malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, kalian coba mandi di sungai itu. Akhirnya mereka lari langsung loncat ke sungai itu. Rasulullah penasaran sungainya sungai apa itu. Rasul ketika lihat sungainya itu warnanya putih seperti susu. Dan mereka mandi di situ. Setelah itu mereka ngentas keluar dari sungai, wajah mereka semuanya sudah bagus. Yang jelek itu sudah hilang. Wajah yang setengahnya jelek itu sudah hilang. Maka Rasulullah bertanya, wahai para malaikat, ini siapa ini orang-orang ini? Maka malaikat mengatakan mereka itu orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Tajawazallahu anhum, tapi Allah merahmati mereka. Akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah itu diizinkan mereka itu untuk masuk surga. Setelah itu Allah Ta'ala melanjutkan ceritanya, wa nada ashabun nari ashabal jannati. Ya. Jadi sudah kita sebutkan pertanyaan penghuni surga kepada penghuni neraka, kemudian diskusi antara penghuni surga dengan ashabul a'raf sampai akhirnya mereka dimasukkan ke surga. Setelah itu tinggal penghuni neraka. Penghuni neraka setiap hari melihat teman-temannya itu masuk surga menikmati kenikmatan, dan itu ditampakkan setiap hari. Sehingga orang yang di neraka itu setiap hari ditampakkan kenikmatan surga. Orang yang di surga ditampakkan bagaimana azab neraka jahanam setiap hari. Sehingga setiap hari itu orang yang di surga isinya cuma bersyukur terus kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang di neraka isinya cuma menyesal dan sedih mereka itu. Kenapa? Karena melihat teman-teman yang mereka hinakan dulu, yang mereka caci maki, yang mereka bunuh dulu, rupanya mereka itu masuk surga.
Maka setelah itu wanada ashabun nari ashabal jannati, orang yang di neraka memanggil teman-temannya yang di surga, an afidu alaina minal ma, wahai orang-orang yang di surga, tolong teteskan kepada kami air, au mimma razaqakumullah, atau makanan yang kalian miliki, tolong berikan kepada kita, tetes saja nggak apa-apa itu. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin, maka penghuni neraka surga mengatakan Allah mengharamkan air dan makanan bagi orang-orang yang kafir, sehingga tidak diizinkan minum dengan minuman yang segar, makanan dengan makanan yang menyehatkan, nggak ada lagi. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa 'laiba, siapa mereka? Orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai bahan olok-olokan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan siapa mereka? Orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia. Fal yauma nansahum, Allah Ta'ala mengatakan maka pada hari ini, di hari kiamat, kami akan lupakan mereka. Itu apa? Orang-orang yang ketika di dunia lupa dengan Allah. Mereka itu lupa dengan Allah. Kenapa? Karena jabatan mereka, karena harta mereka, karena usaha mereka itu. Akhirnya mereka itu lupa dengan Allah Ta'ala. Dulu ada orang ketika masih miskin itu, dia masih mau berdoa sama Allah Ta'ala. Ketika masih miskin itu, dia itu mau ibadah, masih ingat sama Allah Ta'ala. Tapi ketika jadi orang kaya raya, lupa dia dengan Allah Ta'ala. Ada orang ketika jabatannya masih rendah, itu masih kenal Allah Ta'ala, masih kenal masjid. Tapi ketika jabatannya tinggi, akhirnya lupa dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka tertipu dengan dunia. Maka Allah Ta'ala mengatakan fal yauma nansahum, hari ini akan kami lupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka di dunia mereka melupakan kami. Mereka lupa sama Allah Ta'ala, maka hari ini kami pun akan melupakan mereka. Wa makanu bi ayatina yajhadun, demikian juga mereka dulu mendustakan ayat-ayat kami. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, terakhir Allah Ta'ala mengatakan walaqad ji'nakum bikitabin fassalnahu ala ilmin, sungguh kami telah mendatangkan kepada kalian sebuah kitab, fassalnahu ala ilmin, kami rincikan semuanya itu, hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Semuanya itu sudah gamblang, sudah jelas. Jalan menuju surga sudah gamblang, jalan menuju neraka jalan sudah gamblang. Tinggal kita mau milih yang mana. Nanti biasanya pilihan kita ini nanti biasanya itu sesuai dengan hidayah Allah Ta'ala. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang berbangga dengan harta, jabatan, dan yang lainnya, biasanya nanti mereka itu memilih jalan neraka jahanam. Setelah itu apa? Menyesal. Akhirnya mereka mengatakan sesungguhnya jabatan saya, harta saya, anak saya rupanya tidak bisa memberikan manfaat di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang dia itu mendapatkan hidayah, pasti dia itu akan memilih jalan surga. Tapi memilih jalan surga itu nggak mudah, karena kita itu melawan arus. Mayoritas itu jalannya ke neraka. Mayoritas. Kalau kita itu pengen melawan mereka, kayak kita itu melawan arus gitu. Sehingga apa? Kita itu kayak jalan sendiri, melawan arus. Orang pada ke timur, kita mau ke barat gitu, dan kita mau merobos mereka itu. Sehingga apa? Terkadang kita itu katut juga. Dan itulah kondisi di dunia seperti itu. Oleh kita apa? Untuk kita hidayah terus, kita itu melawan arus manusia untuk bisa sampai ke surga Allah Ta'ala, itu nggak mudah. Terkadang kita hanyut, terkadang kita ikut-ikutan, terkadang kita juga tergelincir. Seperti itu. Kenapa? Karena mayoritas manusia itu memilih jalan menuju neraka jahanam. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan ringkas masalah surga dan neraka, tentang kenikmatan surga, rincian kenikmatan surga, rincian tentang azab neraka jahanam. Ini tidak kita bahas karena insya Allah sudah banyak disampaikan sama Ustadz. Tapi kemarin kita bahas lengkap itu masalah perjalanan sebelum masuk surga dan neraka, karena itu yang sedang dibahas. Tetapi kalau surga dan neraka itu insya Allah kita sudah sering mendengar motivasi dan ancaman dari Ustadz itu sudah sering. Maka kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah pembahasan iman kepada hari kiamat sudah kita selesaikan. Panjang lebar kita membahas tentang safar kita nanti, sampai akhirnya kita di estafet terakhir yaitu surga dan neraka. Kita sudah alhamdulillah sudah selesaikan, dan itu semuanya hidayah dari Allah Ta'ala. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk di pembahasan rukun iman yang terakhir, iman kepada takdir Allah Ta'ala. Nanti insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.